Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita akan mulai pembelajaran siang hari ini atau pagi menjelang siang ini dengan diawali peregangan terlebih dahulu. Baik, semuanya boleh berdiri dulu. Kita peregangan sebentar. Ya, kita peregangan dulu. Oke, boleh kita peregangan. Ya, kita laki-laki silakan berdiri semua. Kita peregangan dulu. Eza, Andi, Hamizan, kita peregangan dulu biar tidak kaku, biar tidak loyo. Kakinya aja menunduk. Oke, angkat. Pakai tangan kanan. Dia bergerak dia. Ikutin yang ada di video. Peregangan namanya. Ayo dia bergerak biar sehat. Kamu saja yang terlihat tidak bergerak, yang lain bergerak biar nggak kaku badannya. Atas. Depan. Setengah. Atas. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Itu namanya peregangan dulu. Peregangan artinya supaya tidak kaku, supaya tidak loyo. Nah, jadi kita peregangan dulu. Kalau tidak bergerak, ya loyo jadi nantinya kalau belajar. Baik, berikutnya pada hari ini kita akan belajar PAI perdana pertama kali di kelas 4 dengan Pak Ajay. Di antaranya kita akan belajar materi-materi terkait agama, yaitu tentang ibadah. Ibadah itu tidak hanya tentang sholat. Mungkin di kelas 1, 2, 3 kalian pernah diajarkan apa saja? Wudhu. Kemudian apa lagi? Sholat, puasa, mengaji, baca Quran, zikir. Apalagi yang pernah diajarkan waktu kelas 1, 2, 3? Zakat pernah nggak? Baca-baca surah-surah pendek kan. Nah, kemudian ilmu tentang berteman, tentang berkeluarga, bersosial pernah? Ilmu tentang supaya kita ini bisa bersahabat dengan orang lain dengan baik pernah? Bagaimana menurut kalian, bagaimana supaya kita ini bisa mempertahankan hubungan erat dengan teman-teman kita, dengan kawan atau bestie kita? Apa yang harus kita lakukan biar selalu erat hubungannya, biar selalu baik? Apa aja?
Apa aja? Bermain bersama. Ya, kita ajak dia bermain bersama. Terus apalagi supaya Itu main mobil-mobil. main mobil-mobilan. Toleran itu artinya menghargai perbedaan. Boleh tidak kita berteman dengan orang? Menurut kalian boleh tidak kita berteman dengan orang yang tidak seagama dengan kita? Boleh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak seagama kita, apakah kita juga boleh ikut dia beribadah? Zia, Safira, ketika kita berteman dengan orang yang tidak seagama dengan kita, boleh apa tidak kita mengikuti dia beribadah? Tidak. Kalau untuk berteman biasa, boleh. Jadi berteman tetap ada batasnya. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan sesama, baik itu dengan keluarga, dengan kawan, teman, sahabat, dan semuanya. Baik yang dikenal ataupun tidak. Nah, baik yang kita kenal ataupun yang tidak dikenal. Baik, sekarang keluarkan buku tulisnya. Kita tulis tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh buku catatannya. Kalau memang terbagi menjadi beberapa buku. Kalau ada buku catatan, tulis buku catatan. Kalau cuma satu bukunya, tulis di buku yang satu itu saja. Baik. Sekarang perhatikan ke depan bagi yang sudah membuka bukunya. Ingat, menurut kalian tujuan itu penting tidak harus diketahui? Penting. Kalau kita tidak tahu tujuan, maka kita akan tersesat. Baik, keluarkan buku painya. Haikal, Ayas, keluarkan buku painya. Kita tulis bersama-sama tujuan pembelajaran bersama materinya. Nah, silakan. Ini materi kita hari ini yang akan kita pelajari sama-sama. Semuanya kita tulis. Mulai dari PAI, bab 1, tujuan pembelajaran dan isi materi. Betul. Kalau di buku paket halaman 3. Betul, semuanya ditulis. Karena itu termasuk bagian terpenting yang akan kita pelajari. Sampai selesai Eza. Yang piket tadi sudah bersih kelasnya, Ayah. Nah, jadi kita terapkan yang seperti itu pada tiap-tiap hari Selasa, hari Sabtu. Biar kalian mudah. Jadi ketika pulang tidak usah piket lagi. Biar mudah. Jadi setiap hari Sabtu kita langsung saja bawa tas ke musola. Nah, jam akhir, di jam terakhir. Karena setelah belajar dengan Bapak, kalian langsung pulang. Betul? Tidak ada lagi pelajaran yang lain. Baik, ini bekal yang akan kita bawa pulang ke rumah. Ini bekalnya. Jadi, makanan kita itu tidak hanya sebatas nasi, tidak hanya sebatas minuman. Ini juga makanan. Tapi bukan makanan perut. Kira-kira makanan apa ini? Nah, makanan otak. Ya, otak kita ini juga perlu makan. Inilah yang harus diisi. Bukan diisi dengan kata-kata kotor, kata-kata toksik. Bukan diisi dengan kebencian, dengan perkelahian. Tidak. Otak itu akan sakit bila diisi sesuatu yang tidak baik, makanya pusing. Tapi bila kita isi dengan yang baik-baik, kita insya Allah tidak akan pusing. Karena ini berasal dari Allah. Kalau yang buruk-buruk berasal dari setan. Pak, saya mimpi Pak. Mimpinya dapat mobil Ferrari, mobil Lamborghini.
Nah, itu berarti dari Allah. Mudah-mudahan benar kejadian. Amin ya Rabbal. Tapi bila mimpinya, Pak, saya mimpi ditabrak ayam, Pak. Kemudian berdarahlah saya, Pak. Bahkan gigi saya copot satu, Pak, gara-gara ditabrak ayam. Berarti kalau tidak baik itu dari itu dia. Kalau baik dari Allah, kalau tidak baik dari digigit ular, Pak, mimpinya juga dari setan. Pokoknya mimpi yang tidak baik dari setan, mimpi yang baik dari Allah. Nah, mimpi diculik orang malam hari juga itu dari setan. Yang berwarna merah ini yang pentingnya, ini yang terpenting, yang berwarna merah. Ada 3 nih. Satu, poin pertama sampai sini, poin kedua sampai titik ini, poin ketiga sampai titik ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 2 hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna Quran surah Al-Hujurat nomor 49 ayat 13. 49 ini nomor surahnya, 13 ini nomor ayat. Nah, yang kedua, tujuan kita hari ini menulis. Nah, kalian ini menulis atau tidak? Nah, berarti kalian sudah melaksanakan tujuan pembelajaran nomor 2. Tinggal nomor 1 lagi. Nomor 1 ini maknanya ada di dalam arti surah ini. Nanti kita akan perdalam lagi. Yang pertama di sini tertulis, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa yang menciptakan? Allah. Lalu Pak, kalau ada yang merubah jenis kelaminnya, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu haram, itu berdosa. Jangan sampai terjadi kepada kita. Karena itu mengubah-ubah apa yang sudah ditetapkan Allah. Apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita disyukuri. Mau jadi perempuan, mau jadi laki-laki, syukuri. Bahkan semua makhluk di dunia ini bersyukur. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu ayam, mau itu kucing, mau itu babi, mau itu anjing. Mereka bersyukur diciptakan menjadi makhluk hidup. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana mereka berbicara. Sesungguhnya semua makhluk itu bisa bertasbih kepada Allah. Tasbih itu artinya mengingat Allah. Allah. Dia menyebut Allah terus. Tapi kita tidak mengerti. Bahkan kalian mengira daun-daun yang ditiup angin itu tidak hidup. Sebenarnya mereka hidup. Tapi kita tidak mengerti. Allah yang Maha Kuasa yang mengerti. Nah, jadi sesempurnanya makhluk hidup itu adalah manusia diciptakan Allah. Nah, akhirnya kita mengetahui, oh ternyata di dalam Al-Quran Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, itu dia makna pertama di Quran surah Al-Hujurat. Diingat, berarti di surah Al-Hujurat ini yang pertama maknanya Allah menciptakan laki-laki dan nah, satu, itu pokok bahasannya. Kemudian yang kedua, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling berbangsa-bangsa. Ada yang bangsa Indonesia, ada bangsa Barat, ada bangsa Arab, banyak. Bahkan suku-suku di Indonesia banyak. Kalau di daerah kita ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada Dayak Bakumpai, ada Dayak Ngaju, banyak. Berbeda-beda namun tetap satu. Apa tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Ini dia tujuannya, agar kamu saling mengenal. Makanya kita itu harus belajar biar kita kenal. Kalau sudah kenal, apa tugas kita? Harga. Kita kenal ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Buddha dan lain-lain. Kita hargai Katolik dan lain-lain. Ada yang berbeda. Kita orang Kalimantan, dia orang suku Jawa, dia orang suku Batak. Berteman, kita saling menghargai. Itu dia. Jadi bila kita menghargai, kita sudah menjaga hubungan baik dengan. Nah,
Apa pentingnya Pak belajar Quran surah Al-Hujurat? Ini pentingnya untuk ini. Nah, jadi bila Paki berteman tidak menyakiti teman, berarti kamu sudah mengamalkan surah Al-Hujurat. Walaupun kamu ternyata tidak sengaja atau sengaja melakukan keburukan, lalu kamu meminta maaf, berarti kamu sudah mengamalkan Quran surah Al-Hujurat ayat ayat 13. Ini nomor surahnya. Jadi walaupun kita salah, kalau kita minta maaf, kita sudah menjaga hubungan baik dengan sesama. Tapi jangan diulangi terus-menerus, jangan. Kemudian yang ketiga, ini poin pentingnya yang ketiga. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita jangan sedih kalau misalnya kita ini mengidolakan manusia, tapi pas ketemu, misalnya kita idolanya misalnya dengan Ronaldo, Cristiano Ronaldo atau Messi. Ditakdirkan Allah kita bertemu Ronaldo dan Messi. Tapi ternyata Ronaldo dan Messi-nya menjauh, maka kita jangan bersedih, jangan bersedih, karena yang mulia itu bagi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Apalagi ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad, itu ciri orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu mentaati perintah, menjauhi larangannya. Jadi perintah Allah, misalnya apa perintah Allah? Beribadah, apa? Sholat, mengaji, berzikir, puasa. Ini perintah Allah juga nih, menjaga hubungan baik dengan sesama. Dengan sesama itu tidak hanya teman, dengan orang tua juga. Pak, bagaimana kalau kita memiliki musuh? Maka doakan semoga dia tidak memusuhi kita lagi. Atau doakan semoga dia cepat diberi Allah taubat. Nah, seperti itu orang baik. Nah, jadi kalian jangan merasa sedih bila kalian di dunia ini tidak dianggap oleh orang lain mulia. Misalnya kamu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sepeda, atau tidak memiliki mainan yang banyak, lalu bahkan tidak memiliki rumah, jangan merendahkan diri, jangan merasa rendah, karena bagi Allah mau dia miskin, mau dia kaya, yang paling mulia itu adalah bertakwa. Percuma kalau kaya, mobil banyak, kemudian harta banyak, uang banyak, tapi tidak sholat, tapi sombong, tapi tidak berbagi, maka dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Lebih baik kita tidak memiliki apa-apa, lebih baik kita miskin, tapi kita mau sholat, tapi kita mau mengaji, tapi kita ingat Allah. Nah, itu mulia bagi Allah. Dan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada teman yang mengajak, kita sembunyikan yuk sepatunya, dia tadi nakal di kelas. Nah, kita balas dengan keburukan, lalu kita tidak ikut-ikutan. Saya tidak berani, tidak baik menyembunyikan sepatu orang, tidak baik menyembunyikan barang orang. Berarti dia termasuk orang bertakwa. Jangan sampai kita seperti itu, yaitu menyembunyikan barang yang bukan milik kita. Baik. Ada yang sudah selesai tulisannya? Nah, 3 ini makna yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sekarang Bapak mau tanya, kalian itu sudah belajar mengaji belum? Sudah melaksanakan sholat belum? 5 waktu atau 1 waktu? 5 waktu. Sudah. Apakah subuh tadi sholat? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian ciri orang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jam berapa sholat subuh hari ini? Ya, paling lambat sholat subuh itu jam 5.
Sekarang jam 5 paling lambat. 4 berjamaah. Bagus lagi, di mana sholat berjamaahnya? Di Langgar. Langgar apa namanya? Di Masjid Abu Bakar. Oh itu masjid bukan langgar. Iya masjid. Nah, dimanapun masjidnya selama baik dan kita mau melaksanakan sholat, nah, maka itu termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Kalau perempuan itu tidak wajib sholat di masjid, yang penting sholat saja, mau di rumah lebih baik lagi. Asal Pak, tapi orang tua kami nggak sholat. Kalau orang tua kita tidak sholat, ajak dulu, tapi jangan dipaksa. Mah, saya mau sholat, mau barengan, Pak. Ayah, saya mau sholat, mau barengan. Kalau mereka duluan aja nak, ya sudah. Besok ajak lagi atau nanti ajak lagi. Sampai mereka bilang, ya sudah, kamu saja sholat. Bapak nanti dan ibu bisa saja sendiri. Nah, berarti kamu tidak wajib lagi tidak harus lagi untuk mengingatkan. Cukup laksanakan sholat saja sendiri. Nanti mereka juga akan terketuk. Betul. Barangkali ada orang tua atau keluarganya yang masih tidak sholat. Yang masih tidak sholat. Barang siapa yang suka berkelahi dengan temannya, berkelahi itu tidak hanya sebatas main pukul-pukulan. Berkelahi mulut artinya saling mengejek. Berarti dia sudah tidak menjaga hubungan baik dengan sesama. Ada yang sekarang yang sudah buka bukunya? Dipegang, boleh dipegang. Oke. Yang sudah pegang bukunya buka. Ada tugas selanjutnya. Cek. Oke. Bismillah. Cek. Dekatkan mic-nya dengan bibir, kemudian baca dengan baik dan benar dan jelas suaranya. Contoh, Bapak bacakan terlebih dahulu, Bapak dulu. Cek. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Silakan ya. Nanti gantian. Artinya saya sampai teliti saya. Gaspol. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari Malah balapan. Wahai manusia, santai dong. Kayak mau lari.
Ya, nanti gantian. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi maha. Tepuk tangan untuk Bapak. Siap. Oke, siapa lagi? Siapa yang berani setiap Bapak minta untuk melakukan sesuatu yang baik, itu nanti ada nilai tambahannya, ada nilai plus. Siapa lagi mau coba? Oke, perempuan. Oke, silakan nanti perempuan. Nama Hasna. Oh, adik kamu Ana. Iya, silakan Hasna. Oke, gaspol. Kemudian kami jadikan kamu bersama-sama agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Iya, mantap. Siapa lagi mau coba? Ali, silakan gantian. Yang bagus, ini yang bagus, yang berwibawa membaca itu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayo Li, jangan mau kalah dengan Bapak Li. Gaspol. Gitu cara sama juga kayak membaca undang-undang. Undang-undang dasar. Nah, gitu membacanya. Tidak harus berdiri, duduk pun. Yang penting jelas. Silakan Ali. Karena banyak antrian nih. Oke. Boleh. Iya. Batukang. Oke. Batukan. Silakan. Oke, silakan. Ya, tekan lama sampai nyala, tekan lama. Oke, sip. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Siapa lagi mau coba? Boleh. Hanya membaca artinya, tidak ayatnya. Kayak Ali. Ayo Ali, jangan mau kalah Ali. Ya, waktu. Wahai manusia, Ya, dengarkan. Zuhair. Ya, berikutnya. wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Allah. Siapa lagi? Wahai
Ada lagi yang perempuan ada lagi yang mau coba baca? Ada yang di belakang? Nih, aturan belajar sama Pak Jai. Tidak boleh menunjuk orang lain. Nah, tidak boleh menunjuk orang lain, tapi boleh menunjuk diri sendiri. Ayo, sebut. Karena bila kita menunjuk orang lain itu berarti kita seakan-akan kalah dari orang lah. Padahal kita diberikan otak yang sama. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Bapak. Oke, bagus. Pelan-pelan saja. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah lagi maha teliti. tepuk tangan. Mantap. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba? Nah, sekarang kita semua bersama-sama membacanya dengan berwibawa. Oke. 1, 2, 3. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 tadi poinnya. Tolong bantu Bapak. Ada 3 tadi poinnya yang menjadi pokok pembahasan pada ayat ini. 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kedua, iya, kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling. Yang ketiga. Nah, sesungguhnya yang paling mulia itu bukan orang yang kaya, betul? Bukan anak raja, betul? Bukan anak presiden, betul? Mau dia kaya, mau dia miskin, asal dia bertakwa, baru dia jadi orang mulia. Hakim di pengadilan itu dikatakan terus yang mulia. Belum tentu mulia kalau dia tidak bertakwa. Nah, dia harus bertakwa, harus sholat, harus menjalani perintah Allah. Paham? Iya. Jadi nanti bila ada soal, sebutkan pokok pembahasan atau makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Misalnya ada pilihannya di situ, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti itu jawaban yang benar. Kemudian bila ada pilihannya di situ, Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, berarti itu jawaban yang benar. Misalnya di situ ada jawabannya ini. Pokok pembahasan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang benar adalah titik-titik. A. Melaksanakan haji ke Mekah. Betul atau salah? Itu pokok pembahasan Quran surah Al-Hujurat tidak? B. Apakah ini termasuk pokok pembahasan surah Al-Hujurat? Yang B. Berpuasa. Bukan, jangan. Yang kedua, tunggu setelah ini ya. Yang kedua, jawabannya, apakah ini termasuk pokok bahasan Quran surah Al-Hujurat? Yang kedua adalah
rajin main HP. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang yang terakhir, selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Betul. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kaitannya dengan apa? Iya, bertakwa. Paham tahu? Sekarang kita tanya Zahir, apakah benar kamu ingin membaca arti ayat ini? Nah, ada berarti tidak. Tidak. Saya harus tanyakan kepada orangnya Ingat pelajaran pajak hari ini, jangan menunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Oke. Saya tidak menerima orang lain yang ditunjuk. Saya hanya menerima orang lain yang menunjuk dirinya sendiri. Paham Tom? Baik, oke. Sudah selesai semua catatannya? Kalau ada yang belum selesai, boleh cek atau lihat tulisan kawannya sementara. Karena kita mau berpindah ke sesi berikutnya. Ice breaking dulu kita, ice breaking. Tentang sholat. akan dihafal. Siapa yang hafal hebat dan akan mendapat nilai yang tinggi. Dulu mereka maju ke kelompok, bapak bikin kelompok, kemudian mereka memperagakannya dengan gaya masing-masing.
Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Idris, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nanti akan dibikin kolom, tapi masih belum tahu apakah sempat di semester 1 atau semester 2. Tunggu saja. Kami kemudian dulu kami juga suka menyanyikan lagu doa anak mama Jangan pernah kau lupa jasa orang tua. Ingatkanlah bebannya, jalankan baiknya. Rawatlah keduanya selagi masih di dunia. Doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma khir keduanya selagi masih di dunia.
Ini bukan lagu ini.
tadi dengar terus. Kok dengar sendiri sih, Kak? Kenapa? Dari tadi kamu kan ngomong terus, udah diomongin terus kamu nggak apa. Loh, kenapa bisa begitu? Astagfirullah, ini kan minum terus. Iya kak, sebentar. Ini kak. Kayaknya ada yang lagi sibuk kerjain tugas. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya Uma. Ini Nusa minum kok. Tadi pas Rara bangun ke tas ada terima kasih. Dari tadi nggak minum. Gak bakal minta tolong apa. Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Benar. Iya Uma. Tadi saya banyak ngerjain PR. Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya Ra. Kalian kan sudah tahu kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat yang terima kasih. Terus ucapkan doa, jazakallah khair. Pesannya jangan lupa meminta maaf dan terima kasih. Itu dia. Baik, silakan beres-beres kita baca doa pulang. Silakan beres-beres kita baca doa pulang. Duduk dulu ya Rafi, kita baca doa. Ya, jendelanya dulu semua laki-laki dan perempuan bentuk ketika ditutupkan pelan-pelan. Tasnya boleh pasang di punggung, jangan sampai ada yang tertinggal lagi. Yang perempuan tutup Zia, tutupkan jendelanya semua. Pintunya boleh dibuka Zia. Pintunya boleh dibuka sekarang. Ya. Yang tidak ada pekerjaan dulu kan rapi, kita baca doa sama-sama. Mari kita bersiap-siap membaca doa. Gerakan tangannya. Tangan ke atas menggapai tiang, tangan ke samping punggungnya tegak, tangan ke depan kita berenang, duduk di atas siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi awzi'ni an ashkura
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Udah berarti ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang juga, selamat berlibur untuk besok. Bapak mengingatkan kembali, apapun pelajaran yang kalian catat hari ini, buka kembali di rumah, pelajari lagi. Apabila ada yang tidak jelas, boleh bertanya sama orang tua atau sama guru. Paham Tom? Dan jangan lupa amalkan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita mempelajari tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Berarti jangan sampai kita membuat hubungan kita dengan orang lain Paham Tom? Siapa yang sudah membaca tadi menggunakan mikrofon ini silakan pulang duluan. Waalaikumsalam. Siapa lagi tadi? Ya. Nah, makanya supaya kalian hebat juga contoh mereka itu. Kita semua ini diberi Allah otak tidak? Otak. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa. Semua itu harus mencoba. Pak, takut salah, jangan takut salah karena memang sekolah itu untuk memperbaiki kesalahan. Kalau kita sudah benar terus, ngapain sekolah? Nah, makanya Bapak juga banyak salah, kita banyak salah. Oleh karena itu belajar. Bila Bapak minta, coba baca. Kalau kita bisa membaca, jangan Paham Tom? Baik, yang siswi semuanya pulang. Ya, sampai jumpa hari Senin. Jangan bangun telat, bangun cepat, datang jangan terlambat, dan sarapan. Jangan lari, jangan dorong-dorongan, gantian. Silakan. Ya, Paham Tom? Sampai jumpa hari Senin jam 1 insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.